Etika bisnis adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat. Kesemuanya ini mencakup bagaimana kita menjalankan bisnis secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak tergantung pada kedudukan individu ataupun perusahaan di masyarakat. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat kepada pelanggan atau mitra kerja, pemegang saham, dan juga masyarakat. Dalam kasus ini, PT Samko Farma dan PT Ciubros Farma juga dituduh tidak melakukan upaya inspeksi dan jaminan mutu yang memadai terhadap produk mereka. Ini menunjukkan kurangnya tanggung jawab dan memastikan keamanan produk farmasi sebelum masuk ke pasar. Keterlibatan distributor. Selain produsen, kasus ini juga melibatkan PT Mega Setia Agung Kimia dan PT Buana Kemindo sebagai distributor yang diduga menyalurkan produk yang mengandung cemaran yang sangat besar tanpa melakukan upaya inspeksi dan jaminan mutu yang memadai. Ini menunjukkan kurangnya transparansi dan etika bisnis dalam rantai pasokan farmasi. BPOM umumkan dua perusahaan farmasi tak penuhi standar kandungan EG/DEG. Kedua perusahaan farmasi tersebut adalah PT Samko Farma dan PT Ciubros Farma. Kedua perusahaan farmasi tersebut dianggap melanggar etika bisnis dalam perlindungan konsumen karena memproduksi obat sirup dengan kandungan etilen glikol dan dietilen glikol yang tidak sesuai standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan BPOM. Potensi dampak kesehatan yang serius. Kandungan ED/DEG yang melebihi batas aman dapat mengakibatkan dampak kesehatan yang serius, seperti lonjakan kasus gagal ginjal akut pada anak-anak. Hal ini dapat menimbulkan efek toksik seperti nyeri perut, diare, muntah, dan ketidakmampuan untuk buang air kecil. Pelanggaran ini menempatkan konsumen dalam resiko yang tidak semestinya. Memproduksi obat sirup dengan kandungan etilen glikol dan dietilen glikol yang melebihi batas aman. Ini merupakan pelanggaran 6 etika bisnis di perusahaan farmasi. 1. Ketidaktransparan. Perusahaan farmasi tersebut diduga tidak melakukan upaya inspeksi dan jaminan mutu yang memadai. Ketidaktransparan dalam praktik bisnis ini melanggar etika bisnis yang mengharuskan perusahaan untuk menjaga integritas dan kejujuran dalam semua aspek bisnis mereka. 2. Kesehatan konsumen. Pelanggaran standar kandungan dan kurangnya pengawasan dapat membahayakan kesehatan konsumen. Ini adalah isu etika yang serius karena perusahaan memiliki tanggung jawab moral untuk tidak mengeksploitasi atau merugikan konsumen. Ketiga, keterlibatan distributor. Isu etika juga terkait dengan peran distributor PT Mega Setia Agung Kimia dan PT Buana Kemindo yang diduga menyalurkan produk yang tidak memenuhi standar. Mereka harus bertanggung jawab atas produk yang mereka distribusikan dan memastikan produk tersebut aman dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. 4. Ketidakpatuhan terhadap regulasi. Perusahaan farmasi yang terlibat dalam pelanggaran ini secara etis seharusnya mematuhi semua regulasi yang berlaku. Melanggar regulasi yang dirancang untuk melindungi konsumen dan menjaga kualitas produk adalah pelanggaran etika yang serius. Perlindungan konsumen. Etika bisnis juga menuntut perusahaan untuk melindungi hak dan kepentingan konsumen. Dalam kasus ini, perlindungan konsumen terhadap produk yang tidak aman menjadi perhatian utama. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengatur tentang hak konsumen sebagai berikut. A. Hak kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. B. Hak untuk memilih barang dan jasa sesuai yang diinginkan. C. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan jasa. D. Hak untuk didengar, pendapat, atau keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan. E. Hak untuk mendapat advokasi atau perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa konsumen secara patut. F. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. G. Hak untuk diperlakukan secara jujur dan tidak diskriminatif atau tidak membedakan suku,
agama, pendidikan, gaya, dan miskin atau status sosialnya. H. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti kerugian atau penggantian apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. I. Hak yang diatur dalam perundang-undangan. 6. Kepatuhan dan tanggung jawab sosial perubahan. Perubahan farmasi memiliki tanggung jawab sosial untuk menyediakan produk yang aman dan bermanfaat bagi masyarakat. Kasus obat sirup anak yang menimbulkan penyakit gagal ginjal, akut kematian, pelaku usaha yang telah memproduksi obat telah melakukan hak konsumen terhadap pada pasal 4 huruf A dan C UU PK, yaitu perusahaan farmasi yang memproduksi obat tidak memberi rasa aman, nyaman, dan keselamatan bagi konsumen. Perusahaan farmasi memproduksi obat telah melanggar hak konsumen memproduksi obat yang membahayakan kesehatan anak yang menimbulkan kematian. Akibat dari pelanggaran etika. Kepercayaan. Pelanggaran etika seperti ini dapat merusak reputasi perusahaan farmasi dan mengurangi kepercayaan konsumen. Kepercayaan adalah aset penting dalam bisnis, dan perusahaan harus berusaha menjaga kepercayaan ini dengan bertindak secara etis, secara keseluruhan. Kasus ini mencerminkan berbagai isu etika bisnis, terutama terkait dengan kualitas produk, transparansi, tanggung jawab terhadap konsumen, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Penegakan etika bisnis yang ketat dan tanggung jawab sosial perusahaan sangat penting untuk mencegah kasus serupa terulang di masa mendatang. Tanggapan dan solusi. 1. Penarikan produk yang tidak sesuai. Langkah pertama yang harus diambil adalah menarik semua produk sirup yang mengandung etilen glikol dan dietilen glikol atau ED-DEG, melebihi batas aman dari pasar. Hal ini harus dilakukan dengan segera untuk melindungi konsumen dari bahaya potensial. 2. Investigasi mendalam. Kementerian Kesehatan dan BPOM harus segera melakukan investigasi mendalam terhadap PT Samko Farma dan PT Ciobros Farma untuk memahami penyebab pelanggaran standar kandungan dan ketidakpatuhan terhadap regulasi. Hal ini termasuk pemeriksaan terhadap praktik produksi dan pengawasan internal perusahaan. 3. Hukuman yang tegas. Jika terbukti bahwa perusahaan-perusahaan tersebut telah melanggar aturan dan etika bisnis, tindakan hukuman harus diambil. Hal ini bisa termasuk sanksi finansial, pencabutan izin produksi, atau tindakan hukuman lainnya yang sesuai. 4. Pengawasan dan pengujian rutin. Kementerian Kesehatan dan BPOM harus meningkatkan pengawasan dan pengujian rutin terhadap semua produk farmasi yang beredar di pasar. Hal ini akan membantu mencegah pelanggaran serupa di masa mendatang. Transparansi dan komunikasi yang jelas. Perusahaan farmasi harus lebih transparan dalam praktik bisnis mereka dan harus berkomunikasi dengan jelas kepada konsumen terkait dengan tindakan yang diambil untuk memperbaiki situasi. Ini termasuk pengumuman publik dan informasi yang mudah diakses. 6. Perbaikan jaminan mutu. Perusahaan farmasi harus meningkatkan sistem jaminan mutu mereka untuk memastikan bahwa produk-produk mereka memenuhi standar yang berlaku sebelum memasuki pasar. 7. Kolaborasi dengan pihak berwenang. Perusahaan farmasi, regulator seperti BPOM dan pemerintah harus bekerja sama secara erat untuk memastikan keamanan dan kualitas produk farmasi.
Kolaborasi ini penting dalam mencegah pelanggaran etika bisnis. Pemulihan kepercayaan konsumen. Perusahaan farmasi harus berusaha untuk memulihkan kepercayaan konsumen dengan memastikan produk-produk mereka aman, berkualitas, dan sesuai dengan regulasi. Pengawasan distributor. Distributor juga harus tunduk pada pengawasan yang ketat dan harus memastikan bahwa mereka hanya mendistribusikan produk yang memenuhi standar dan regulasi.